Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, inayahnya, juga umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghidupkan bulan yang mulia ini, musim ketaatan bulan Ramadan ini. Ketika keinginan hati yang kuat disambut oleh fisik yang juga kuat, inilah bertemunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada tekad yang kuat, keinginan yang kuat, tetapi tidak didukung oleh fisik, maka ini tentu tidak bisa terjadi jamaah sekalian. Ya, sekedar niat saja, sekedar tekad saja, tetapi tubuh tidak sehat, fisik tidak kuat, maka tentu kita tidak bisa maksimal. Ya, dan begitu pula sebaliknya. Ya, kadangkala fisik kita kuat, ya, fisik kita sehat, tetapi tidak diiringi oleh tekad, tidak diiringi oleh keteguhan hati dan niat, ya, maka kita tidak bisa tentu saja melaksanakan ibadah-ibadah dan memaksimalkan musim ketaatan ini. Ya, sehingga ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum kita sampai di bulan Ramadan ini, kita banyak berdoa meminta Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya, ternyata bukan sekedar kita sampai di bulan Ramadan atau masuk di bulan Ramadan, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk menghidupkan ketaatan di bulan yang mulia ini. Ya, karena sekali lagi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karunia besar bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan ini dikondisikan untuk mudah dilaksanakan. Ya, mungkin biasanya agak susah di luar bulan Ramadan kita menunaikan sholat malam, tetapi di bulan Ramadan ini kita dikondisikan untuk dimudahkan melaksanakan sholat tarawih. Ya, di luar bulan Ramadan mungkin agak susah kita berpuasa sunnah, tetapi di bulan Ramadan ini kita dikondisikan untuk mudah dan bersama-sama orang lain menunaikan ibadah puasa. Kedekatan kita dengan masjid itu betul-betul dikondisikan di bulan yang mulia ini. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bulan Ramadan, ya bagiyal khair akbil, wahai yang menginginkan kebaikan, inilah musimnya, inilah momentumnya, inilah waktunya untuk kita banyak-banyak melakukan amal soleh. Wa ya baghiyasyarr aqsir, wah yang selama ini mungkin masih terjatuh dalam kelalaian, yang masih kadang terjatuh dalam pelanggaran, maka belajarlah untuk menahan diri. Ya, inilah momentum paling tepat untuk belajar menghargai batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan di bulan ini kita belajar untuk menghargai batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka kapan lagi kita akan belajar menghargai batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang utama ini tentu saja
adalah bulan yang istimewa. Sebagaimana kata salaf kita, seorang tabi'in, beliau menyebutkan satu puasa kita di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 puasa kita di luar bulan Ramadan. Satu rakaat kita di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 rakaat kita di luar bulan Ramadan. Satu tasbih kita, zikir kita di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 tasbih kita atau 1000 zikir kita di luar bulan Ramadan, ya, sebagaimana dalam kitab Lataiful Ma'arif. Pemirsa sekalian, a'azzakumullah, ya, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas satu ayat yang terdapat di juz yang ke-8. Ayat ini tema besarnya ya, adalah tentang hidayah. Ya, tepatnya di surah Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya hidayah, memberikan kepadanya petunjuk, niscaya ia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Dan siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, maka ia akan menjadikan dadanya sempit. Ya, harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya, yang mana dadanya itu sempit, ya, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan berfirman, kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Ya, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan bahwa ada orang-orang yang Allah kehendaki, Allah inginkan bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk. Ayat ini menegaskan bahwa hidayah itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, dia hanya bisa mengusahakan hidayatul irsyad. Ia hanya bisa berdakwah, ia hanya bisa mengingatkan, ia hanya bisa mengajarkan. Tetapi apakah hati itu bisa menerima, hati itu bisa terarahkan, maka semuanya kembali kepada masyiatillah, kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita manusia, kita hanya bisa mungkin mengingatkan orang-orang terdekat kita. Ya, karena dalam berdakwah, ya, dalam mengajarkan orang lain tentang Islam, tentu saja yang paling prioritas adalah keluarga kita sendiri, orang terdekat kita, ya, istri kita mungkin, anak-anak kita, orang tua kita, ya, seharusnya mereka lah yang menjadi prioritas dari dakwah kita, dari hidayatul irsyad, untuk memberikan kepada mereka ya, arahan-arahan dakwah. Ya, mereka lah yang seharusnya pertama kali mendapatkan ya, dakwah kita sebelum yang lainnya. Jangan malah sebaliknya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dakwah kita banyak ke orang lain, tetapi justru waktu dan perhatian kita kepada keluarga itu sangat minim. Ya, padahal mereka orang-orang terdekat kita, tentu mereka adalah orang yang paling kita harapkan mendapatkan kebaikan sebelum yang lainnya. Ya, maka seharusnya ya, orang-orang terdekat kita, keluarga kita juga menjadi orang-orang yang paling prioritas mendapatkan kebaikan-kebaikan dakwah kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Muhammad Alaihi Salatu Wassalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat beliau pertama kali diangkat menjadi nabi dan rasul, maka yang menjadi prioritas dakwanya adalah orang terdekat beliau.
Ya, yang menjadi awal-awal masuk Islam adalah orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ya, yang kedua sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian anak angkat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan yang keempat sahabat terdekat beliau yang sejak kecil sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masih muda, sudah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Inilah 4 orang yang paling awal ya, memeluk agama ini, dan semuanya adalah orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama seorang istri, yang kedua adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga anak angkat beliau, kemudian yang keempat adalah sahabat terdekat beliau. Pun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan berdakwah, Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memprioritaskan keluarganya. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal akrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu, kepada kerabat terdekatmu. Ini menjadi tahapan dan prioritas dalam dakwah, bagaimana keluarga dan kerabat itu menjadi prioritas dalam dakwah. Dalam agama ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga-keluarganya, mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Saat itu terkumpul paman-paman dan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puluhan orang, karena berasal dari keluarga besar Bani Hashim. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya di depan kerabatnya, di depan keluarganya, Rasulullah mengawali dengan mengatakan, saya ini adalah bagian dari kalian. Saya ini adalah keluarga kalian yang menginginkan kebaikan untuk kalian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah tauhid, ajaran agama yang mulia ini kepada keluarga ini, berusaha untuk menghantarkan hidayah kepada kerabat-kerabatnya. Tapi seperti itulah yang kita sebutkan tadi, hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillah, dan siapa yang Allah inginkan an yahdiyahu, untuk diberikan hidayah padanya, diberikan petunjuk kepadanya. Jadi petunjuk ini betul-betul berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah maksimal berusaha menyampaikan dakwah ini, tetapi ternyata keluarga beliau pun terbelah. Sebagian menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far, dan juga paman Rasulullah nanti yang akan masuk Islam seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib nanti juga akan masuk Islam. Mereka lah orang-orang yang dipilih, yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yang Allah inginkan petunjuk ini untuk sampai kepadanya. Sementara sebagian kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebagai seorang keluarga tetap memberikan perlindungan, tetap memberikan pembelaan, seperti paman Rasulullah Abu Thalib. Ia tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mendapatkan hidayah, tidak diinginkan padanya hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sebagai seorang keluarga ia tetap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada paman yang lainnya, kerabat dekat yang lainnya, saudara dari ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memusuhi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab
Karena hidayah itu jamaah sekalian lagi-lagi adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Tapi tidak semua yang Allah ciptakan Allah pilih. Dari sekian banyak manusia, entah sudah berapa juta, berapa miliar manusia yang pernah mendiami bumi ini, berapa di antara mereka yang Allah pilih menjadi orang-orang beriman? Berapa di antara mereka pemirsa sekalian yang Allah inginkan petunjuk ini sampai ke dalam hati mereka? Dan ayat ini juga menegaskan sekaligus mengingatkan kita bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allah yang menginginkan kita untuk mendapatkan petunjuk ini, dan ini merupakan karunia yang besar. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak pernah meminta, ya Allah beri saya petunjuk, jadikan saya orang beriman, jadikan saya sebagai seorang muslim. Tapi tanpa kita minta, Allah memilih kita, Allah menginginkan hidayah itu untuk kita jamaah sekalian. Allah lahirkan kita dari keluarga muslim, dari ayah dan ibu yang beriman, sehingga kita pun lahir dalam kondisi beriman. Padahal kita tidak pernah minta, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nikmatul istifa. Allah yang memilih kita, Allah yang menginginkan hidayah itu kepada kita. Begitu juga dengan saudara kita yang lain, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian saudara kita yang mungkin lahir dengan latar belakang keluarga non-muslim, atau mungkin ayahnya seorang pemuka agama, tetapi Allah yang menginginkan kepada mereka hidayah ini sampai, maka sampailah hidayah tersebut. Tatkala Allah menginginkan hidayah ini sampai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya, melapangkan jalannya, memudahkan jalannya untuk mendapatkan Islam ini. Dan begitu pula sebaliknya, kapan Allah menginginkan kesesatan bagi seseorang, maka Allah akan menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seakan-akan ia lagi mendaki langit. Nah, ini tentu pekerjaan yang sangat menyesakkan dada. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kita yang tidak pernah berdoa, kita yang tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah lahirkan saya dalam keadaan beriman, tapi ternyata Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka ini senantiasa harus kita jaga, senantiasa harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga nikmat hidayah ini, nikmat Islam ini. Kadangkala kita selalu mempersepsikan bahwa nikmat itu selalu hal-hal yang sifatnya materi. Nanti dikatakan nikmat dan baru mau bersyukur kalau mendapatkan karunia, misalnya bisa beli rumah, bisa beli mobil, dapat kenaikan pangkat, dapat kenaikan gaji. Segala sesuatu itu yang berhubungan materi baru dikatakan sebagai nikmat. Padahal begitu banyak nikmat yang sebenarnya itu yang immaterial, yang non materi. Ketenangan batin, kemudian yang kita sebutkan tadi yang paling besar nikmat hidayah. Di saat begitu banyak orang-orang di permukaan bumi ini, mungkin orangnya secara IQ cerdas, secara pendidikan tinggi, tetapi Allah tidak menghendaki hidayah ini sampai kepada mereka. Allah tidak menghendaki, tidak memilih mereka menjadi orang-orang yang beriman.
ia justru mengarah kepada jalan-jalan kesesatan sehingga dadanya sesak. Seperti orang yang mendaki langit, jamaah sekalian. Ayat ini memberikan pelajaran besar bagi kita, bahwa kebahagiaan dan kelapangan dada, ketenangan hidup selalu bersama dengan jalan hidayah. Kadang orang itu selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain, terutama dalam perkara materi. Selalu membandingkan hidupnya dengan orang yang nampaknya lebih di atas dari sisi dunia. Kok si fulan hidupnya lebih baik dari saya? Kok si fulana lebih bagus penghidupannya dari saya? Padahal jamaah sekalian, kebahagiaan itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya materi. Kalau untuk urusan kenyang, materi itu hubungannya dengan fisik. Sementara kebahagiaan, ketenangan, lapang dada, ya, kemudian ketenangan batin, makanannya itu adalah aspek-aspek ruhiyah. Salah satunya yang paling besar tentu saja adalah hidayah. Mungkin dari sisi fisik tidak terlalu banyak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan hidayah, dengan iman, justru didapati ketenangan batin itu. Ia mendapatkan tempat kembali, ya, di saat orang-orang harus mencari tempat healing, maka tempat healingnya adalah sekedar hamparkan sajadah dan ia letakkan keningnya di lantai, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melapangkan dadanya dengan hidayah tersebut, dan sebaliknya, yang Allah inginkan kesesatan bagi seseorang, ia jadikan dadanya sempit. Tidak pernah tenang hidupnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang ada yang mengeluh, uang banyak kok tapi hidup tidak tenang. Jabatan tinggi tapi kok susah menjamkan mata, susah untuk tidur. Karena itu tadi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang sifatnya materi itu hubungannya dengan fisik. Sementara kebahagiaan ini makanannya adalah spiritual. Adalah masalah-masalah yang tidak material. Ada banyak kisah yang beredar bagaimana orang-orang kaya itu akhirnya menemukan kebahagiaan pada hal-hal yang sifatnya sederhana. Ada orang kaya yang tidak menemukan kebahagiaan gonta-ganti mobil yang mahal, tapi kok dadanya sempit. Gonta-ganti rumah, tapi kok ia belum menemukan kelapangan dada. Tapi ternyata pada saat ia berbagi kepada sesama, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia menebarkan kebajikan kepada sesama. Ternyata dengan itu ia meneteskan air mata. Dengan itu ia mendapatkan kelapangan hati tatkala mampu memberi kepada sesama. Itulah hidayah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah lapang dada. Itulah ketenangan. Jangan selalu dalam kehidupan ini mempersepsikan segala sesuatunya itu harus dengan ukuran-ukuran materi. Nanti dikatakan berhasil kalau materinya bagus. Kalau materinya kurang, langsung kemudian divonis sebagai orang yang gagal. Padahal mungkin kehidupan mereka lebih baik daripada kita. Mungkin dada mereka lebih lapang daripada kita. Mungkin hidup mereka lebih tenang dari sekian banyak orang kaya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, ma syabi'a alu Muhammadin yaumaini mutatabi'ain hatta
hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dari sisi materi sangat kurang, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya Rasulullah bersama dengan istri dan anak-anaknya tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini ada yang bisa dimakan, dikonsumsi, ada pangan yang bisa dikonsumsi, belum tentu besok ada yang bisa dikonsumsi. Tetapi siapa yang berani menandingi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga mereka. Padahal rumah tangga yang biasanya kelaparan, yang untuk ukuran materi itu kurang. Dan ini kata ulama kita bukan karena terpaksa, tapi ikhtiari, bukan ittirari, karena pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah ingin berdoa, Rasulullah bisa saja menjadi orang kaya raya sebagaimana Rasulullah doakan sahabatnya. Rasulullah pernah doakan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Allahumma akfir lahu malan, kepada Anas bin Malik. Wa waladan, ya Allah perbanyaklah harta dan keturunan sahabatku. Ini Rasulullah doakan kekayaan kepada sahabatnya. Tetapi untuk beliau, untuk keluarga beliau, Rasul tidak minta kekayaan. Rasul justru memilih kesederhanaan. Karena ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Betul kita butuh materi karena kita hidup butuh untuk hal yang seperti itu. Kita butuh untuk makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh jaminan kesehatan, mungkin jaminan di hari tua, tetapi itu bukan segalanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya itu semua kalau kita jauh dari hidayah? Kita jauh dari keimanan. Apa artinya harta yang melimpah, pangkat yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi, kalau kita tidak mengenal pencipta? Makanya jangan heran, kadang kita melihat selebritis dunia itu meninggal bunuh diri. Orang kaya raya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal kalau kita mau pikir, pemirsa sekalian, apa lagi yang kurang dalam hidupnya? Popularitas ia punya yang mungkin orang susah mendapatkannya. Harta banyak dari popularitasnya tersebut. Kedudukan sosial ia sudah dapatkan, kemanapun yang pergi mungkin orang ngejar untuk foto, minta tanda tangannya dan seterusnya. Tapi untuk apa? Kenapa mereka sampai bunuh diri? Karena karena dadanya sempit. Ia tidak menemukan ketenangan dalam hidupnya. Karena ia menyangka, ia tertipu bahwa kebahagiaan itu harus berbanding dengan materi. Tapi ternyata di titik kesadarannya, materi tidak mampu membahagiakannya dan ia tidak mengenal penciptanya. Ia tidak mendapatkan hidayah. Sehingga ia menyerah dengan hidup ini dan ia mengakhiri hidupnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebahagiaan itu selalu hubungannya dengan materi, tidak akan ada orang kaya yang bunuh diri, jamaah sekalian. Tidak akan ada orang kaya yang depresi dalam hidupnya. Tidak akan ada orang kaya yang stres dengan kehidupan dunia ini kalau sekiranya kebahagiaan itu, ketenangan hidup itu selalu berbanding lurus dengan materi. Tetapi Allah sudah sebutkan mereka yang Allah kehendaki hidayah baginya, nikmat spiritual baginya, maka Allah yang melapangkan dadanya, Allah yang memberikan ketenangan hidup. Sementara mereka yang tersesat sempit. Seakan-akan mereka memanjat langit. Jangankan memanjat langit, jamaah sekalian. Iya. Betapa ngos-ngosannya kita sekedar jalan kaki naik ke lantai 3 saja. Iya. Apalagi misalnya naik ke lantai 5.
tanpa menggunakan lift atau eskalator, itu kadang dada sempit, sesak, susah bernapas. Maka bagaimana lagi yang memanjat langit? Itu saking sempitnya dada orang-orang yang tersesat, orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah karunia yang paling besar yang senantiasa harus kita syukuri. Nikmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat keimanan. Jangan selalu kita persepsikan bahwa nikmat itu adalah urusan materi. Betul, itu penting. Karena kita manusia dan masih hidup di dunia ini. Ada keluarga yang harus kita hidupi. Ada fisik kita yang harus kita berikan makanannya. Tetapi itu bukan segalanya. Untuk ukuran itu mungkin kita kurang bisa. Sebagaimana kehidupan Rasulullah sangat sederhana sekali, tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Tetapi siapa yang berani menyangkal bahwa ini adalah keluarga terbaik yang pernah hadir di atas permukaan bumi ini. Istri-istri terbaik, anak-anak terbaik yang pernah hadir di atas permukaan bumi ini. Inilah nikmat yang harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita syukuri. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama Mesir, pernah menyebutkan, untuk mereka yang selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, tidak cukupkah Allah menjadikanmu sebagai orang beriman? Itu menunjukkan bahwa engkau adalah orang paling beruntung di atas muka bumi ini. Tidak cukupkah kita menjadi orang beriman, seorang muslim, bahwa kita merasa kitalah orang yang paling beruntung? Berapa banyak orang yang mendapatkan mungkin jabatan, harta yang melimpah, tetapi tidak dijadikan orang beriman. Lalu apa artinya itu semua? Sementara kita mendapatkan nikmat ini, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat Rasulullah tadi mendakwahi keluarganya, kerabat Rasulullah yang ia lihat Rasulullah mungkin sejak lahir, hidup dengan Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa bisa orang seperti Abu Thalib, orang seperti Abu Lahab, yang kesehariannya bersama dengan Rasulullah, menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah? Yang kalau mau kita pikir jamaah sekalian, tidak ada penghalangnya. Tidak ada sama sekali yang bisa menghalangi untuk mendapatkan hidayah. Orang yang tidak bertemu saja dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya membaca perjalanan hidupnya, itu sampai meneteskan air mata saking cintanya, saking rindunya ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang yang sudah hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mendapatkan hidayah, karena itu tadi tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka mendapatkan hidayah tersebut. Allah tidak ingin memberikan ketenangan di dalam dada-dada mereka. Allah inginkan kesempitan di dalam hati dan dada mereka. Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang dalam agama kita memelihara anak yatim itu adalah ihsan, itu adalah perbuatan baik yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Maka bagaimana lagi kalau yang ia besarkan, ia pelihara adalah anak yatim yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia besarkan dari sejak Rasulullah 8 tahun sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun, sampai akhirnya Abu Thalib wafat. Tapi dalam hidupnya ia tidak sempat bersyahadat. Abu Lahab, yang merupakan orang dekat Rasulullah, paman Rasulullah juga, bertetangga langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anaknya sempat dinikahkan dengan putri Rasulullah. Sudah paman, besan, tetangga lagi. Apa yang menghalangi untuk dapat hidayah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah tidak menghendaki hidayah untuknya.
Bahkan Al-Quran sudah jauh-jauh hari memvonisnya sebagai orang yang celaka. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan ini sebagai kesyukuran besar dalam hidup kita. Allah melahirkan kita sebagai orang beriman. Allah memberikan kita petunjuk, mengenali agamanya, mengetahui kewajiban-kewajiban kita, mengetahui apa yang dilarang oleh Allah atas kita. Maka yakinlah, hanya dengan jalan itu kita menemukan ketenangan, hanya menemukan lapang dada. Sebaliknya, kapan kita melenceng dari jalan hidayah, dari rel yang telah Allah tetapkan, maka yakinlah yang ada adalah dada itu akan semakin sesak. Dada itu akan semakin sempit seperti orang yang memanjat langit. Akan ngos-ngosan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah menemukan ketenangan. Karena ketenangan itu, kebahagiaan itu, makanannya adalah ruhiyah. Makanannya adalah spiritual. Dan itu ada dalam hidayah. Sementara materi itu hanyalah untuk fisik kita saja. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di bulan yang mulia ini penting untuk memperbanyak doa agar Allah tetapkan hati kita di atas hidayah ini sampai kita wafat. Agar Allah tetapkan hati kita di atas keimanan sampai kita pamit dari kehidupan dunia ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena hati ini bisa berubah-ubah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini bisa datang dan pergi. Maka mari kita sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan hidayah dan bisa senantiasa menetapi jalan hidayah. Karena ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, melebihi nikmat-nikmat yang lainnya. Allah memilih kita sebagai orang beriman, mendapatkan hidayah, mengenal agamanya. Itu adalah karunia yang besar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menginginkan kebaikan tersebut kepada kita. Allah yang menginginkan ketenangan tersebut kepada kita. Di saat begitu banyak orang yang Allah sempitkan dada-dada mereka. Allah jadikan dada-dada mereka sesak di tengah gelimang materi, di tengah hiruk-pikuk dunia yang luar biasa. Tetapi ada sebagian orang yang Allah pilih untuk berikan hidayah kepada mereka, berikan petunjuk, dan Allah lapangkan dadanya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita menjadikan jalan hidayah kita ini sebagai jalan terbaik dalam hidup kita. Kita maksimalkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dengan ibadah-ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hakikat syukur kita sesungguhnya. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang dengan ibadah juga, dengan kesyukuran, maka hidayah itu menjadi lestari. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai mensyukuri, maka saya akan tambahkan. Bukan sekedar Allah lestarikan karunia itu, tetapi Allah akan menambahkan. Tapi kapan kita kufur, maka bisa saja hidayah itu Allah cabut dari diri-diri kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita berdoa, senantiasa kita syukuri nikmat hidayah ini. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas jalan hidayah ini. Allah menjadikan kita, memilih kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dan kita pun bisa sampai di garis finish kehidupan kita
membawa identitas hidayah tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.